Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Materi kita yang ketiga hari ini adalah prolaps tali pusat ya. Prolaps tali pusat, ini kita lihat nanti ada dua jenis yaitu prolaps tali pusat terkemuka dan prolaps tali pusat menumbung ya. Ini gambar ini adalah contoh di mana prolaps tali pusat ya. Prolaps tali pusat ini biasanya kalau ini terjadi di mana ketubannya sudah pecah ya, sehingga tali pusatnya kelihatan di vagina ya. Oke. Ini kita lihat ya, prolaps tali pusat terjadi ketika tali pusat keluar dari uterus sebelum janin. Ya, jadi dia mendahului janin ya. Ya. Ini kalau kita ada dua kategori, jika tali pusat tampak atau teraba pada jalan lahir lebih rendah dari bagian terendah janin, bagian terendah itu bisa kepala, bisa bokong ya, maka kita namakan sebagai tali pusat terkemuka. Ini kondisi terjadi di mana saat ketubannya masih utuh. Ya, tali pusat tampak atau teraba pada jalan lahir lebih rendah dari bagian terendah janin, maka ini kita sebut dengan tali pusat terkemuka. Jadi kita ingat kalau ketubannya masih utuh, kita menggunakan istilah tali pusat terkemuka ya. Namun jika ketuban sudah pecah ya, tali pusat ini tentunya akan nampak pada vagina, ya, sehingga kita sebut dengan tali pusat menumbung ya. Oke. Ya, lanjut. Untuk diagnosis pemeriksaan tali pusat ya, pemeriksaan tali pusat harus kita cek setiap kali kita PT ya, harus meraba apakah ada bagian lain di samping bagian terendah janin, mungkinkah tali pusat, mungkinkah tangan atau yang lain ya. Kalau bokong juga demikian, mungkinkah di samping bokong itu ada kaki ya, ada tali pusat juga ya. Setelah ketuban pecah, cek lagi ya. Kadang kala saat ketuban pecah itu terjadi penurunan tali pusat yang cepat ya. Bila ibu tidak memiliki faktor risiko dan ketubannya jernih, pemeriksaan tali pusat bisa dihindari ya. Namun tidak ada salahnya hanya meraba di sampingnya kepala ini kita raba gitu ya, adakah benda yang lain atau tidak ya. Faktor predisposisinya cukup banyak yang harus kita waspadai. Yang pertama multiparitas, ibunya sudah hamil berkali-kali, ini berarti tonus otot uterusnya sudah longgar, ya. Saking longgarnya tidak bisa memfiksasi dengan baik isi-isi dari abdomennya, isi dari uterusnya, sehingga terlalu longgar tali pusat ini bisa turun ya. Berat janin kurang dari 2.500, tentu terlalu longgar juga sehingga tali pusat ada tempat untuk masuk ya. Prematur juga kecil ya, anomali kongenital mungkin satu mungkin tidak ada tulang tengkorak janin, satu bisa itu ya, kalau nggak ada tulang tengkorak maka tidak bisa masuk panggul juga ya. Atau bokong dulu yang masuk, ini juga merupakan predisposisi tali pusatnya masuk lebih cepat ya. Terletak lintang, oblik ya, di mana ada celah untuk masuknya tali pusat ke dalam jalan lahir ya, atau posisinya nggak stabil, mungkin polihidramnion, itu ada polihidramnion di situ ya, sehingga bayinya masih gerak-gerak, tidak langsung terkunci ya. Kalaupun kepala sudah masuk pintu atas panggul, karena dia air ketubannya terlalu banyak, maka dia bisa keluar lagi ya, sehingga ada celah untuk masuknya tali pusat ke dalam jalan lahir ya. Anak kedua pada hamil ganda, ya ini juga resiko ya, karena serviknya sudah terbuka, pada saat anak keduanya mau lahir, tali pusatnya bisa ikut turun ya. Kemudian bagian janin susah terpresentasi, susah injek. Tadi kita bilang juga misalnya ada kelainan kepala ya, misalnya juga ada hidrosepalus, kepala janin terlalu besar ya, maka nggak bisa masuk ya. Berarti ada celah tali pusatnya masuk. Plasenta letak rendah ini juga menghalangi masuknya bagian terendah janin ke dalam panggul ya. Amniotomi, pemecahan air ketuban yang nggak benar ya, harusnya dipecah pada saat tidak ada his, mungkin pada saat his kita melakukan pemecahan ya, sehingga saat kontraksi kuat kita pecah otomatis tali pusatnya kedorong keluar, bisa ya. Kemudian manipulasi janin pervaginam setelah ketuban pecah ya, kita PT nggak hati-hati ya, banyak senggol sana senggol sini, itu nanti menyebabkan ada kelonggaran ya, sehingga tali pusatnya bisa keluar ya. Kemudian versi sefalik eksternal, ini kalau bayinya dia respo ya, mau kita putar gitu ya. Nah, pada saat kita memutar badan bayi secara eksternal dari rabaan abdomen itu, tali pusatnya bisa ketarik ya, dia bisa turun masuk ya. Kemudian versi podalik internal ini juga misalnya kita merubah posisi janin yang melintang menjadi nggak melintang ya. Ini juga bisa menarik tali pusat ya. Induksi persalinan his yang terlalu kuat ini juga bisa mengontraksi terlalu kuat sehingga mendorong tali pusatnya ikut turun ya. Induksi transducer tekanan uterus ini juga penggunaan
alat untuk memacu kontraksi ya, untuk memperkuat tekanan uterus agar janin cepat lahir. Ini juga bisa membuat plasentanya cepat keluar ya. Kemudian, jika pecah ketuban terjadi spontan, denyut jantung janin normal dan tidak ada faktor risiko prolapse tali pusat, ya, ini juga kita ceknya nanti 4 jam sekali tidak masalah ya. Setelah ketuban pecah, jangan lupa DJJ harus dicek ya, karena salah satu manifestasi dari tali pusat yang prolapse adalah dia pasti terkompresi ya, tertekan oleh jaringan janin dengan jaringan ibu ya, sehingga aliran darah dari janin dan ke ibu ini jaringan aliran darah dari ibu ke janin ini akan terganggu sehingga nanti bisa beranjak ke fetal distress. Seperti tadi kita ingat bahwa pada fetal distress salah satu faktor predisposisinya adalah prolapse tali pusat ya. Ya. Algoritma penanganan prolapse tali pusat ya, ini kita lihat kalau terabat tali pusat di jalan lahir atau tali pusat tampak di luar ya. Terabat tali pusat untuk cek pulsasi. Masih ada nggak denyutnya ya? Kalau tidak ada denyut lagi ya berarti aliran darah dari ibu ke janin sudah stop. Berarti janinnya nggak dapat oksigen sudah ya. Ya, kalau dapat lahir per vaginam ya diinduksi misalnya lahirkan per vaginam, kalau nggak bisa per vaginam kita rujuk ya. Tapi kalau tali pusatnya masih berdenyut, pulsasinya masih ada, berarti menunjukkan bahwa sirkulasi darah atau sirkulasi oksigen dari ibu ke janinnya masih bagus ya. Maka berikan ibu oksigen 4 sampai 6 liter per menit dengan kanal nasal atau yang dimasukkan ini atau pakai yang sungkup, lebih bagus yang sungkup ya. Lebih bagus yang sungkup karena oksigen nggak banyak terbuang ya. Kemudian tali pusatnya nggak boleh didorong secara manual ya. Posisikan ibu dalam posisi keni chest menungging seperti ini sama seperti pada posisi presentasi bokong ya. Supaya tali pusatnya itu ikut daya gravitasi dia semakin turun ya. Semakin masuk lagi ke uterus ya. Kemudian kita bisa memberikan obat tokolitik untuk mengurangi kontraksi uterus ya. Banyak sekali obat tokolitik yang dapat mengurangi kontraksi uterus. Misalnya menggunakan antihipertensi gitu ya. Ini kita bisa berikan nifedipin misalnya itu untuk mengurangi kontraksi. Ya, atau obat sesak napas asma itu juga bisa mengurangi kontraksi. Salbutamol, ambroxol itu mengurangi kontraksi ya. Kemudian tata laksana ya untuk tali pusat yang terkemuka di mana ketubannya belum pecah ya. Tekanan tali pusat oleh bagian terendah janin dapat diminimalisir dengan posisi keni chest tadi atau Trendelenburg ya. Trendelenburg ya, Trendelenburg itu adalah posisi di mana panggungnya kita buat lebih tinggi daripada jantung ya. Nanti otomatis sama posisinya. Kalau panggungnya lebih tinggi dari jantung, maka tali pusat akan ikut gaya gravitasi akan kembali masuk lagi ke uterus ya. Kita rujuk ke vaskes yang punya SC ya, yang bisa melaksanakan layanan SC ya. Kalau menumbung, berarti ketubannya sudah pecah ya. Tadi cek pulsasi, kalau tidak pulsasi, tidak berdenyut, berarti janin telah mati, maka kita akhiri kehamilan secara pervaginam ya, tanpa tindakan agresif karena cukup kasihan ibunya, janin meninggal kalau di SC berarti menimbulkan trauma psikologi terutama pada ibunya yang double ya. Tapi kalau tali pusatnya masih berdenyut, maka prioritas kita menyelamatkan ibu dan janin ya. Berikan oksigen, jangan dimanipulasi ya. Tali pusatnya jangan dimasukkan lagi. Atur posisi Trendelenburg atau keni chest ya. Kemudian yang didorong bukan tali pusatnya, tapi bagian terendah janin ke atas pelan-pelan ya. Pelan-pelan kalau kita mampu atau SPOG-nya yang mampu ya. Untuk mengurangi tekanan tali pusat oleh kepala janin ya. Rujuk untuk SC ya. Pada saat kita rujuk dengan ambulan, posisi keni chest kurang aman, baringkan ibu ke area kiri. Kalau keni chest naik ambulan nanti pada saat ada jalan yang nggak rata, ibunya bisa terjatuh gitu ya, nanti ada tekanan di abdomen ya. Posisikan ibu miring ke kiri ya, oksigen jangan lupa, infusnya jangan lupa ya. Ya, di rumah sakit bila persalinan vaginam tidak dapat segera berlangsung, lakukan SC ya. Artinya kalau kala duanya nggak segera lengkap ya, atau predisposisi atau misalnya bukan predisposisi, perkiraan untuk berselesainya kala 2 ini, kala 1 dan kala 2 ini lama, maka lakukan SC ya. Ya, ini caranya nanti di meja operasi, masukkan tangan dokternya ke dalam vagina, dorong bagian terendah janin ke atas untuk menghindari tekanan pada tali pusat ya. Tangan yang lain menahan bagian terendah di suprapubis dan menilai keberhasilan reposisi. Jika bagian terendah janin telah terpegang kuat di atas rongga panggul, keluarkan tangan dari vagina, letakkan tangan tetap di atas abdomen saat sampai operasi siap. Ya. Berikan salbutamol 0,5 mg IV secara perlahan untuk mengurangi kontraksi uterus ya.
Karena kontraksi uterus ini akan semakin mendorong prolap tali pusat, semakin mendorong tali pusatnya semakin turun, juga semakin mengurangi aliran darah dari ibu ke janin ya. Tapi kalau kala-duanya dapat segera dilalui, pimpin persalinan segera mungkin ya. Bantu untuk melahirkan kepala agar lebih cepat, kita epis dengan vakum atau cunam. Vakum yang dianjurkan sekarang. Kalau cunam ada resiko banyak kerusakan jaringan, nggak dianjurkan lagi ya. Vakum yang mangkok dipasang di sini untuk sedot ya. Kalau dia bokong, presentasinya bokong ya, ekstraksi bokong ya, kaki lahirkan ekstraksi bokong dan kaki, kemudian kita lahirkan badan dan kepala ya. Kita lihat dulu apakah bisa bra atau harus pakai manuver AID yang lain ya. Kalau letak lintang wajib lah, sudah pasti SC karena nggak mungkin lahir bervaginam ya. Ya, ini prolap tali pusat sama dengan kalau kita bicara fetal distress tadi. Jadi dia sangat beresiko mengalami asfiksia neonatus ya. Ya, demikian penjelasan untuk prolap tali pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.